Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aflaqul Kabaib dari kelas MPI 3B, nomor absen 42. Saya akan mengerjakan UAS Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Soal yang pertama, jelaskan secara detail apa yang saudara pahami tentang sistem informasi. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana kata dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan yang meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Dan apa kaitannya dengan dunia manajemen khususnya pendidikan? Dengan adanya sistem informasi pendidikan dapat secara menyeluruh tentang dunia pendidikan, memberikan sarana kepada seluruh bagian yang ada di bidang pendidikan agar dapat berperan aktif dalam memajukan pendidikan. Kemudian dapat meningkatkan wawasan guru dan murid tentang informatika dan manfaat yang dapat diambil. Soal yang kedua, seberapa penting sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan? Sangatlah penting karena menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan pihak manajemen. Berikan sedikit penjelasan dan contoh SIM dalam kinerja pendidikan. Jenis sistem informasi manajemen pendidikan, yaitu sistem informasi manajemen ada 3 jenis, yaitu sistem yang ditawarkan bagi lembaga pendidikan untuk mengimplementasikan IOS atau Inter-Organisation System, yaitu 1. Internet, jaringan internal lembaga pendidikan yang menghubungkan antara kantor cabang yang terpisah geografis baik lokasi maupun regional. Yang kedua, internet, jaringan komputer publik yang berpotensi sebagai penghubung lembaga pendidikan dengan para pengguna atau program pendidikan atau calon siswa atau mahasiswa. 3. Eksternet, jaringan yang dibangun sebagai alat komunikasi antara lembaga pendidikan dan lembaga pendukungnya seperti departemen pendidikan, masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Soal yang ketiga, dari makalah yang saudara presentasikan, jelaskan beberapa kesimpulan dari makalah tersebut. Dari makalah yang saya presentasikan ialah dapat disimpulkan bahwa permasalahan etika dalam sistem informasi telah memberikan desakan baru dengan semakin maraknya pengguna internet dan perdagangan elektronik. Isu sosial dan etika sangat terkait satu dengan yang lain. 5. Etika yang mungkin sering dihadapi oleh seorang manajer sistem informasi biasanya timbul dalam perdebatan sosial. Etika dalam masyarakat atau TIK pada dasarnya ialah telah dan saran-saran mengenai haluan tindakan untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat perkembangan yang cepat dan revolusioner dari teknologi komputer serta perelutan atau permeationnya ke dalam kegiatan manusia sehari-hari dan ke dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. Etika dalam masyarakat informasi mencakup 1. Tanggung jawab, 2. Dipertanggungjawabkan, 3. Pertanggungjawabkan, dan 4. Proses hak.
Etika komputer merupakan analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta formalisasi dan justifikasi kebijakan dalam menggunakan teknologi tersebut secara etis, khususnya untuk pembuatan perangkat lunak yang didasari pada teknik-teknik pemrograman terstruktur dan logika. James Moore memperkenalkan 3 alasan utama mengapa etika dalam penggunaan komputer diperlukan: kelunturan logika, faktor transformasi, dan faktor tak kasat mata. Terdapat beberapa etika dan normal yang patut diketahui dan diimplementasikan dalam sebuah sistem informasi oleh siapapun yang menjadi pelaku. Di antaranya yakni etik adalah prinsip yang berhubungan dengan perbuatan benar atau salah. Dalam dimensi moral dari sistem informasi terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menangani isu etika yang berhubungan dengan sistem informasi. Peran sistem informasi dalam pendukung operasi dalam suatu organisasi adalah untuk mencatat, menyimpan, dan mengorganisasikan semua data yang berkaitan dengan operasional pendidikan. Hal itu dapat meningkatkan akses informasi sekolah, meningkatkan efisiensi kegiatan sekolah, serta meningkatkan kualitas sekolah. Sedangkan peran sistem informasi manajemen atau SIM bagi tenaga kependidikan dalam kegiatan pendidikan dapat menjadi suatu sistem yang diandalkan dalam kegiatan manajemen untuk membuat keputusan-keputusan manajemen, baik yang berupa keputusan pada kegiatan yang bersifat teratur maupun keputusan strategik. Etika menghubungkan keberhasilan bagi CEO. Hasil riset menunjukkan bahwa CEO yang berhasil adalah yang memperlakukan etis. Manajemen yang berhasil adalah yang tidak menyembunyikan informasi, transparan, tidak menjelekkan pesaing, tidak mencari kambing hitam, atau mengambil pujian yang bukan haknya. Jawaban-jawaban ini menunjukkan bahwa CEO dan manajer lainnya menciptakan budaya etika dalam organisasi. Ancaman terhadap sistem informasi dibagi menjadi 2, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif terdiri dari pencurian data, penggunaan sistem secara ilegal, penghancuran data secara ilegal, dan modifikasi secara ilegal. Sedangkan ancaman pasif terdiri dari kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Sekian dari jawaban saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.